Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adela Catur Nugraheni, NIM 2023 79045. Di sini saya akan mereview materi Mekanika Tanah 2 tentang distribusi tegangan dalam tanah pada beban titik, beban garis, beban lajur memanjang, beban 4 persegi panjang, dan beban lingkaran. Nah, kita lanjut ke beban titik. Nah, beban titik, analisis tegangan yang terjadi dalam massa tanah akibat pengaruh beban titik di permukaan dapat dilakukan dengan menggunakan teori Bosinas. Anggapan-anggapan yang dipakai pada teori Bosinas adalah: 1. Tanah merupakan bahan yang bersifat elastis, homogen, isotropis, dan semi tak terhingga. 2. Tanah tidak mempunyai berat. 3. Hubungan regangan-regangan tidak mengikuti hukum Hooke. 4. Distribusi tegangan akibat beban yang bekerja tidak bergantung pada jenis tanah. 5. Distribusi tegangan simetris terhadap sumbu vertikal, perubahan volume tanah diabaikan. Keenam, tanah tidak sedang mengalami tegangan sebelum beban diterapkan. Nah, kemudian kita lanjut pada contoh soal beban titik untuk mencari eh, persamaan pada tegangan vertikal pada beban titik menggunakan rumus ini ya. Nah, ini ini adalah contoh soal dari beban titik, yaitu 3 buah kolom terletak dalam satu baris, masing-masing mempunyai jarak 4 meter. Beban-beban pada kolom 1, 2, dan 3 berturut-turut adalah 640 kilonewton, 160 kilonewton, dan 320 kilonewton. Nah, hitunglah tambahan tegangan vertikal yang terjadi pada kedalaman 2,5 meter di titik yang diperlihatkan dalam gambar C61. Dan jika diketahui bahwa tanah homogen dengan berat volume basah 18 kN per meter kubik, berapakah dengan total akibat beban tekanan overburden tekanan akibat berat tanahnya pada masing-masing titiknya. Nah, berikut penyelesaiannya. Nah, tabel yang ada di sini sudah merupakan hasil ya yang didapat. Nah, pada bagian tegangan vertikal akibat beban kolom pada sembarang titik adalah titik 1 delta tegangan Z sama dengan 14,2 ditambah 3,6 ditambah 0,2 sama dengan 18,0. Sampai seterusnya 2 delta tegangan Z sama dengan 2,1 ditambah 12,2 ditambah 1,0 sama dengan 15,3 kilonewton meter persegi. Lalu yang ketiga, delta tegangan Z sama dengan 0,4, 3,6 tambah 7,1 sama dengan 11,1 kilonewton meter persegi. Setelah didapat yaitu tegangan over bulannya kedalaman 2,5 meter, berarti tegangan Z-nya sama dengan Z delta B sama dengan 2,5 dikali 18 sama dengan 45 kilonewton meter persegi. Nah, setelah didapat nanti tegangan total akibat kolom dan tekanan overburden adalah jumlah dari delta tegangan Z dari masing-masing titik dengan tekanan overburden pada kedalaman Z sama dengan 2,5 meter. Nah, jawabannya sudah didapat ya, yaitu dengan Z sama dengan 45 ditambah 18,0 sama dengan 63,0. Lalu kedua, delta Z sama dengan 45 ditambah 15,3 sama dengan 60,3 kilonewton meter persegi. Lalu yang ketiga, tegangan Z sama dengan 45 ditambah 11,1 sama dengan 56,1 kilonewton meter persegi. Karena tegangan dengan menggunakan teori Bosinas mengabaikan berat tanahnya sendiri untuk menghitung tegangan vertikal yang sebenarnya terjadi di dalam tanah, tegangan akibat beban fondasi, dan ditambahkan dengan tegangan akibat berat tanahnya sendiri. Nah, kita lanjut pada beban bergaris. Nah, beban bergaris dalam mekanika tanah adalah suatu beban yang bekerja pada permukaan tanah dan memiliki intensitas yang seragam dalam
dalam satu satuan panjang. Beban ini dapat menyebabkan penurunan tanah dan perubahan tegangan pada tanah. Contoh soalnya dari beban garis, yang di sini sebuah pondasi memiliki beban garis sebesar 100 kN per meter yang bekerja pada tanah dengan sudut gesek dalam tan sebesar 30 derajat dan berat jenis sebesar 18 kN meter kubik. Jika kedalaman fondasi adalah 3 meter dan lebar fondasi adalah 2 meter, hitunglah 1. Tekanan efektif vertikal pada kedalaman 3 meter di bawah fondasi, 2. Gaya gesekan tanah pada kedalaman 3 meter di bawah fondasi. Nah, tinggal mengikuti dari contoh soal yang ini saja, ya, di mana tekanan efektivitas vertikal sama dengan 18 kN per meter kubik dikali 3 meter sama dengan 54 kN meter persegi. Nah, kenapa jadi meter persegi? Dikarenakan 3 ini kan bagi dengan meter kubik jadinya kan 2. Ya, lalu kita lanjut ke beban lajur memanjang. Nah, beban lajur memanjang dalam mekanika tanah adalah suatu beban yang bekerja pada permukaan tanah dan memiliki bentuk lajur yang memanjang dalam satu arah. Beban ini dapat menyebabkan penurunan tanah dan perubahan tegangan tanah di sekitar lajur beban. Beban lajur memanjang dapat digambarkan sebagai suatu beban yang memiliki lebar tertentu dan memanjang dalam satu arah, seperti jalan raya, rel kereta api, pipa bawah tanah, fondasi bangunan memanjang. Nah, kita lanjut pada contoh soal beban lajur memanjangnya, yaitu contoh soalnya yaitu sebesar 200 kN persegi yang bekerja pada tanah dengan sudut gesek dalam tan sebesar 30 derajat, berat jenisnya sebesar 18 kN kubik, dan modulus elastis sebesar 50.000 kN persegi. Jika lebar pondasi adalah 3 meter dan panjang pondasi adalah 10 meter, maka hitunglah tekanan efektivitas vertikal pada kedalaman 2 meter di bawah pondasi, penurunan pondasi akibat beban lajur memanjang. Nah, pada tekanan efektivitas vertikal ini, di mana kita dapat dihitung menggunakan rumus Basinus, ya. Jadi tekanan vertikal sama dengan Q dikali B per Pi kali Z kuadrat, ya. Kemudian kan tinggal dikasih masuk nih tekanan efektif vertikal sama dengan 200 kN persegi dikali 3 meter per Pi dikali 2 pangkat 2 meter persegi sama dengan 47,75 kilonewton meter kubik meter persegi. Nah, pada soal yang kedua kemudian dicari penurunan pondasi. Dapat menggunakan rumus E sama dengan Q dikali B dikali L per E kali Z. Nah, kemudian tinggal dimasukkan saja E sama dengan 200 kN persegi dikali 3 meter dikali 10 meter per 50.000 kN persegi dikali 2 meter sama dengan 0,2. Nah, kita lanjut pada beban 4 persegi panjang. Nah, beban terbagi persegi panjang ini atau uniformly distributed rectangular load dalam konteks mekanika tanah adalah suatu kondisi di mana beban yang diterapkan pada permukaan tanah memiliki distribusi yang seragam dan membentuk persegi panjang. Definisi lebih formalnya itu beban terbagi seragam, di mana beban yang diterapkan pada permukaan tanah dengan intensitas yang sama pada setiap titik. Kemudian pada persegi panjang, bentuk beban yang memiliki panjang dan lebar yang tetap. Dalam analisis mekanika tanah, beban terbagi 4 persegi panjang sering digunakan untuk memodelkan beban yang diterapkan oleh struktur bangunan seperti pondasi, jalan, atau bangunan lainnya. Dan kita lanjut pada contoh soal beban 4 persegi panjang. Nah, sebuah pondasi memiliki beban 4 persegi panjang sebesar 150 kN meter persegi yang bekerja pada
tekanan dengan sudut gesek dalam tan sebesar 30 derajat. Nah, pada berat jenisnya juga sebesar 18 kN kubik dan menurut elektriknya sebesar 40.000 kN meter persegi. Jika panjang pondasi adalah 6 meter dan lebar pondasi adalah 4 meter, maka hitunglah pertama tekanan efektif vertikal pada kedalaman 3 meter di bawah pondasi. Kedua, penurunan pondasi akibat beban 4 persegi panjang. Nah, pada tekanan efektif vertikal dapat menggunakan rumus Newmark, di mana tekanan efektif vertikal sama dengan Q dikali B dikali L per Pi kali Z pangkat 2 dikali 1 kurang B per L pangkat 2. B per L pangkat 2 dipangkat 1 per 2. Dimana tinggal dimasukkan saja, kan sudah diketahui 150 kN meter persegi dikali 4 meter dikali 6 per Pi kali 3 maka 2 meter persegi dikali 1 kurang 4 per 6 pangkat 2 dipangkatkan 1 per 2 sama dengan 63,62 kN meter persegi. Nah, untuk mencari pondasinya juga, penurunan pondasinya, rumusnya tinggal dimasukkan saja penurunan pondasi sama dengan Q dikali B dikali L per E dikali Z dikali 1 kurang V kuadrat. Nah, V ini Poisson ratio ya, dianggap 0,3 untuk tanah. Tinggal dimasukkan saja 150 kN persegi dikali 4 meter dikali 6 meter per 40.000 kN meter persegi dikali 3 meter dikali 1 kurang 0,3 pangkat 2 sama dengan 0,3 meter. Nah, kita lanjut pada beban lingkaran. Nah, beban terbagi rata berbentuk lingkaran atau uniformly distributed circular load dalam konteks mekanika tanah adalah suatu kondisi di mana beban yang diterapkan pada permukaan tanah memiliki distribusi yang seragam dalam membentuk lingkaran. Lebih formalnya, yaitu beban terbagi seragam merupakan beban yang diterapkan pada permukaan tanah dengan intensitas yang sama pada setiap titik. Lalu pada lingkaran, yaitu bentuk yang memiliki radius yang tetap dan tidak memiliki sudut. Dalam analisis mekanika tanah, beban terbagi rata berbentuk lingkaran sering digunakan untuk memodelkan beban yang diterapkan oleh struktur bangunan, seperti pondasi silinder, terus pipa bawah tanah, lalu pada tiang panjang. Nah, kemudian kita lanjut pada contoh soal beban lingkaran. Nah, contoh pada beban lingkaran. Beban lingkaran ini sebuah tangki minyak berbentuk lingkaran dengan diameter 4 meter mendukung beban terbagi rata Q sama dengan 120 kilonewton meter persegi dengan menggunakan pada gambar 6.10 ya. Lalu hitunglah tambahan tegangan di bawah pusat tangki pada kedalaman 2 meter, lalu tambahan tegangan di bawah tepi tangki pada kedalaman 2 meter. Nah, tinggal dimasukkan saja deh tambahan tegangan vertikal di pusat tangki pada kedalaman 2 meter. Nah, Z-nya kan sudah diketahui 2 meter, R-nya 4 per 2, jadi dibagi 4, bagi 2, sama dengan 2 ya. X-nya itu 0 ya. X per R sama dengan 1, dimana dimana Z-nya itu 2, sorry maaf ya, itu Z per R sama dengan 2 per 2 sama dengan 1. Nah, lalu X per R-nya sama dengan 0. Tinggal dimasukkan saja pada gambar diperoleh I 64% sama dengan 0,6. Jadi, delta tegangan Z sama dengan QL sama dengan 120 kali 0,6, 76,8 kN meter persegi. Pada B juga pun sama caranya seperti yang ada di cara yang pada di penyelesaian yang A. Nah, kita lanjut pada
Baik, itu tadi penjelasan saya tentang distribusi tegangan dalam tanah dengan beban titik, beban garis, beban lajur memanjang, beban empat persegi panjang, dan beban berbentuk lingkaran. Semoga materi yang saya terapkan ini bisa bermanfaat bagi orang lain. Mohon maaf bila ada salah kata, dikarenakan saya juga dalam masa masa belajar. Maka dari itu, semoga bisa materi yang saya sampaikan ini bisa memberikan sedikit gambaran buat teman-teman yang ingin mempelajari materi-materi ini pada mata kuliah Mekanika Tanah 2. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga sehat selalu dan sampai jumpa di tugas-tugas berikutnya. Bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.